Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Hari ini kita akan belajar tentang usaha pelestarian lingkungan, yaitu tema 8 subtema 3. Nah, yang akan kita pelajari hari ini adalah persyaratan air bersih. Persyaratan air bersih akan dibagi menjadi 3. Yang pertama, persyaratan fisik. Yang kedua, persyaratan kimia. Yang ketiga, persyaratan biologi. Yang kita bahas kali ini adalah persyaratan fisik. Contoh dari persyaratan fisik antara lain, yang pertama, air bersih itu tidak keruh. Yang kedua, air bersih tidak berwarna. Yang ketiga, air bersih tidak berasa. Yang keempat, air bersih tidak berbau. Yang kelima, air bersih itu suhunya antara 10 sampai 25 derajat Celcius. Bisa dikatakan suhunya sejuk. Yang terakhir, air bersih tidak meninggalkan endapan. Itulah 6 persyaratan fisik air bersih. Ini adalah persyaratan kimia. Yang pertama, tidak mengandung bahan kimia yang mengandung racun. Yang kedua, tidak mengandung zat-zat kimiawi yang berlebihan. Yang ketiga, cukup iodium. Yang keempat, pH. pH itu derajat keasaman air antara 6,5 sampai 9,2. Persyaratan air bersih yang ketiga adalah persyaratan biologi. Apa saja persyaratan biologi? Yang pertama adalah tidak mengandung organisme patogen. Contoh organisme patogen adalah bakteri Salmonella typhi, yaitu bakteri yang menyebabkan penyakit tipes. Kemudian yang kedua adalah tidak mengandung mikroorganisme non-patogen. Contoh mikroorganisme non-patogen adalah bakteri besi, ganggang, atau alga yang hidup di air kotor sehingga menimbulkan bau dan rasa tidak enak. Selain itu, contoh dari mikroorganisme non-patogen adalah cacing yang hidup bebas di dalam air. Selanjutnya adalah untuk pengetahuan tentang Hari Air Sedunia. Hari Air Sedunia itu diperingati setiap tanggal 22 Maret. Dengan adanya peringatan Hari Air Sedunia, kita diingatkan bahwa persediaan air bersih semakin berkurang, padahal jumlah penduduk semakin bertambah. Selanjutnya, menjaga kelestarian sumber daya air. Tindakan yang dapat kita lakukan untuk mengurangi krisis air bersih antara lain, yang pertama adalah menghemat penggunaan air. Yang kedua, membuat lubang resapan. Lubang resapan berguna untuk menampung air hujan supaya terserap ke dalam tanah. Kemudian yang ketiga adalah menanam pohon. Itulah beberapa tindakan yang dapat kita lakukan untuk mengurangi krisis air bersih. Selanjutnya adalah usaha pelestarian lingkungan. Usaha pelestarian lingkungan yang pertama adalah pencegahan erosi. Erosi itu merupakan pengikisan tanah. Bagaimana cara mencegah erosi? Yang pertama adalah reboisasi, yaitu penanaman kembali.
Yang kedua adalah pembuatan sengketan atau terasering pada lahan miring. Biasanya dibuat di dataran tinggi atau pegunungan. Yang ketiga, tidak melakukan penebangan liar di hutan. Yang terakhir adalah membuat hutan lindung di lereng-lereng gunung. Itulah contoh dari pencegahan erosi. Adalah pencegahan banjir. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah penghijauan atau reboisasi. Kemudian yang kedua adalah pembuatan saluran air. Yang ketiga, tidak membuang sampah ke sungai atau saluran air. Nya adalah abrasi. Abrasi itu adalah pengikisan daratan oleh air laut. Biasanya terjadi di laut, pantai. Bagaimana cara mencegah abrasi? Yang pertama adalah penanaman pohon bakau. Pohon bakau itu seperti ini, perhatikan. Biasanya pohon bakau itu ditanam di pantai untuk pencegahan abrasi. Yang kedua adalah pembuatan tombak atau tembok pemecah ombak di pantai. Contohnya seperti ini. Di daerah Yogyakarta, pemecah ombak itu ada di pantai Glagah Indah. Selanjutnya adalah pencegahan longsor. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah membuat sengketan atau terasiring. Sengketan atau terasiring biasanya dibuat di dataran tinggi atau pegunungan. Seperti ini gambarnya, perhatikan. Kemudian yang kedua adalah penanaman pohon di lahan miring. Yang terakhir adalah pembuatan tanggul di daerah rawan longsor. Ini contoh beberapa tindakan untuk pencegahan longsor. Sekian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.